was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say She was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say She was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could. Nah, yang aku mau tanya, globalisasi itu menurutmu apa sih? Menurutku, globalisasi yaitu fenomena yang telah mengubah lanskap ekonomi dunia dalam dekade terakhir, termasuk integrasi ekonomi internasional seperti pertukaran barang, layanan, investasi, teknologi, dan informasi lintas negara. Ini membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi juga menimbulkan kompleksitas dalam konteks patriotisme ekonomi. Globalisasi telah membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di banyak negara, namun juga memunculkan kekhawatiran tentang hilangnya lapangan kerja di negara asal dan kedaulatan ekonomi. Patriotisme ekonomi yang mengutamakan perlindungan ekonomi nasional bisa menjadi pendekatan yang penting dalam konteks globalisasi, tetapi perlu mencari keseimbangan yang tepat antara partisipasi dalam ekonomi global dan perlindungan ekonomi lokal. Mam, aku mau tanya deh, menurutmu globalisasi ekonomi itu apa sih? Jadi gini, menurut sepemahaman aku, globalisasi bidang ekonomi adalah integritas ekonomi dunia melalui perdagangan, investasi, produk global, dan teknologi ini mengubah cara negara dan bisnis beroperasi secara global, mempengaruhi industri, lapangan kerja, dan cara kita mendapatkan barang dan jasa. Seperti itu. Meskipun membawa manfaat, tapi globalisasi ini juga memunculkan tantangan-tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan dampak lingkungan. Gitu sih sepemahaman aku tadi. Jadi, terus apa hubungannya globalisasi ekonomi dengan patriotisme? Jadi, sepemahaman aku gini, globalisasi dalam konteks patriotisme adalah upaya negara-negara menjaga keseimbangan antara partisipasi dalam ekonomi global dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Patriotisme ekonomi menekankan prioritas kesejahteraan warga dan kedaulatan ekonomi. Namun, tantangan muncul karena proteksionisme bisa bertentangan dengan pasar bebas di globalisasi, seperti itu. Oh, jadi gitu. Menurut kamu, Ardo, gimana sih peran teknologi di globalisasi ekonomi ini? Jadi, menurut yang saya tangkap dari makalah yang kelompok kami buat, peran teknologi dalam globalisasi ekonomi dan patriotisme ekonomi sangat signifikan. Kemajuan teknologi dan komunikasi memungkinkan aliran informasi, barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien di seluruh dunia, mempengaruhi perdagangan internasional, investasi asing, dan kebijakan ekonomi nasional. Negara-negara yang cerdas menggunakan teknologi untuk mendukung sektor-sektor strategis dan meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Namun, mencapai keseimbangan yang tepat antara teknologi globalisasi dan patriotisme ekonomi adalah tantangan utama dalam ekonomi global saat ini. Salah satu dampak utama teknologi adalah percepatan proses komunikasi dan transportasi internasional, memungkinkan bisnis untuk beroperasi lebih efisien dan meraih peluang pasar global. Nah, itu. Dari tadi kan kita udah bahas globalisasi sama patriotisme itu apa. Lalu menurutmu, apa sih dampak dari globalisasi dalam bidang patriotisme? Kalau menurutku, gangguan patriotisme dalam konteks globalisasi memiliki dampak yang kompleks. Namun di sisi lain, terlalu banyak proteksionisme dapat mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi yang lebih besar, menghambat inovasi dan memicu konflik perdagangan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini penting bagi negara-negara untuk mencari keseimbangan yang tepat antara menjaga patriotisme ekonomi dan partisipasi dalam ekonomi global dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan dampaknya terhadap masyarakat global.
Oh gitu. Nah, menurut Mas Juan, bagaimana tantangan dan peluang patriotisme di era globalisasi? Menurut dulu tantangan mencakup implementasi yang minim dari nilai-nilai Pancasila, pengaruh budaya asing pada generasi muda, dan konflik antara nilai agama dan nasionalisme di Indonesia. Peluang tersebut melibatkan partisipasi aktif dalam membangun lokal, dukungan terhadap ekonomi lokal melalui produk-produk lokal dan usaha kecil menengah, serta penghormatan terhadap warisan budaya dan tradisi leluhur untuk memelihara semangat patriotisme. 2013, Titik dan Ahmad mempertanyakan pajak. Nah, di 2014, Puri menyatakan bahwa peraturan pemerintahan nomor 46 tahun 2013 mempunyai dampak yang beragam terhadap UMKM. Akhirnya, Nasruddin dan kawan-kawan sudah menemukan peraturan pemerintahan nomor 46 tahun 2013 memiliki tarif pajak yang final sebesar 1% dan peraturan pemerintahan nomor 23 tahun 2018 akan menurunkan pajak itu sendiri sebesar 0,5%. Individu ini menunjukkan keterkaitannya pada negara melalui identitas nasional dan patriotisme. Hal ini juga perasaan positif terhadap negara. Patriotisme dapat berpengaruh kepatuhan pajak karena individu yang patriot lebih patuh dan dalam membayar pajak. Model regresi pertama menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 34% dengan tingkatan signifikan kurang dari 0,5%. Model regresi kedua menunjukkan bahwa patriotisme mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 14,9% dengan tingkatan signifikan kurang dari 0,5%. Kedua faktor ini mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Permisi Mas, Ya, boleh dikenalkan namanya siapa? Berapa besar perbedaan pajak antara kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas menurut Mas Rudi? baik. Jadi pajak itu hanya dikenakan kepada masyarakat yang mampu. Dalam bahasa kasarnya orang kaya. Orang miskin tuh nggak bayar pajak. Gitu. Terus pajak itu dikenakan pada barang-barang yang memang mewah. Mobil ada pajaknya. Beras ada pajaknya nggak? Beras yang beli di masyarakat nggak ada di pasar. Tapi kalau beras yang sudah levelnya di supermarket ada pajaknya. Gitu. Seberapa besar peningkatan? Seberapa besar ini perbedaan pajak antara kalangan menengah dan Baik, perbedaannya besar karena kan PPh pajak penghasilan itu untuk orang yang misalkan dia punya uang berapa triliun ya. Ada orang yang pajak penghasilannya miliaran, itu orang yang mampu. Kalau PNS berapa? PNS itu ditanggung pemerintah, jadi nggak bayar. Untuk orang nggak mampu, orang nggak mampu itu nggak ada pajaknya, nggak ada. Jadi pajaknya orang-orang kaya. Ada lagi? jadi Saya tahunya dari mana? Baca buku. Jadi sekian ini ya, pertanyaan dari saya. Selebihnya saya berterima kasih banget sama Mas Rudi. Patriotisme dalam konteks globalisasi merupakan strategi yang menekankan pentingnya perekonomian nasional dan beroperasi dalam lingkungan bisnis global. Penting bagi negara-negara untuk menemukan solusi inovatif dan menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian menunjukkan penerapan tarif pajak UMKM berdampak positif terhadap kepatuhan perpajakan, meningkatkan antusiasme pemerintah, dan menarik minat dunia usaha untuk mengadopsinya. Patriotisme juga dapat memoderasi tarif pajak di Jakarta dan juga Yogyakarta. Dan peraturan pemerintahan nomor 23 tahun 2018 akan menurunkan pajak UMKM menjadi